Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Vinanda Putri dengan NIM 2319088 dari kelas Ilmu Pendidikan D. Di sini saya akan menceritakan hasil resensi dari novel Sang Pemimpi. Novel ini menceritakan tentang perjuangan dari 3 orang laki-laki yang telah lulus dari SMP, kemudian melanjutkan belajar ke SMA negeri bukan main. Dari sinilah perjuangan dan cita-cita mereka dimulai, yakni Ikal, Arai, dan Jimbron. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi, dan Arai adalah saudara sepupu dari Ikal yang telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD, kemudian tinggal di rumah Ikal. Sedangkan Jimbron, dia adalah seorang yatim piatu dan kemudian diangkat menjadi anak seorang pendeta. Seorang pendeta ini baik hati dan tidak memaksakan keyakinan Jimbron. Bahkan seorang pendeta ini justru membuat Jimbron menjadi seorang muslim yang bertakwa. Ikal dan Arai adalah murid yang pintar di sekolahnya, sedangkan Jimbron, murid yang gemar dengan kuda ini, memiliki kepandaian yang biasa-biasa saja. Bahkan dia berada di peringkat 78 dari 160 siswa. Sedangkan Ikal dan Arai, mereka selalu berada di peringkat 5 dan 3. Lebihnya lagi, mimpi mereka yang sangatlah tangguh. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan belajar ke Sorbonne, Prancis. Mereka selalu kagum akan cerita Pak Balia, kepala sekolahnya, yang selalu menceritakan keindahan-keindahan dari kota itu. Perjuangan kedua laki-laki itu bekerja keras menjadi kulai ngambat, mulai dari pukul 2 pagi sampai 7 pagi. Kemudian mereka melanjutkan dengan sekolah. Mereka mati-matian menabung demi mewujudkan mimpinya, meskipun jika di logika, tabungan mereka tidak akan cukup untuk menuju ke Sorbonne. Tapi jiwa optimis dari Arai sangat-sangat tidak terbantahkan. Setelah lulus SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk merantau ke Jawa, lebih tepatnya ke Bogor. Sedangkan Jimbron, dia lebih memilih bekerja menjadi seorang ternak kuda. Ia adalah orang yang baik hati. Ia menghadiahkan celengan kuda miliknya kepada Ikal dan Arai. Ia yakin bahwa Ikal dan Arai akan sampai di Prancis, maka jiwa Jimbron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan menganggur di Bogor, mencari pekerjaan untuk sekedar bertahan hidup, susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak melakukan pekerjaan, 3 bersahabat ini ditempuh, Ikal akhirnya mendapat pekerjaan sebagai tukang pos, dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun selanjutnya, Ikal memutuskan untuk masuk ke salah satu kampus ekonomi di UI. Setelah lulus dengan gelar S1, ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Dari sekian ribu pesaing dapat ia singkirkan, dan akhirnya ia masuk dalam pertandingan untuk merebutkan 15 besar. Pada saat wawancara datang, tak disangka profesor pengujinya begitu terpukau dengan hasil proposal riset yang Ikal ajukan. Meskipun hanya berlatar belakang S1 ekonomi dan hanya bekerja menjadi tukang pos, tapi hasil tulisan yang dibuat Ikal begitu luar biasa. Bertahun-tahun tanpa kabar, akhirnya Arai dan Ikal dipertemukan dalam suatu forum terhormat dan indah. Tak disangka ternyata Arai itu ikut serta dalam acara tersebut. Memang selama ini telah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata Arai berkuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Tak kalah bagusnya dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat dalam menghasilkan teori baru. Dan sampailah pada momen di mana mereka pulang kampung ke Belitung. Saat itu, saat surat datang, jantung mereka berdebar-debar saat membuka isinya. Surat itu berisi tentang pengumuman beasiswa ke Eropa.
Arai sangat sedih karena merindukan kedua orang tuanya. Arai sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang dirindukannya. Kegelisahan dimulai baik Ikal ataupun Arai. Keduanya tidak kuasa saat melihat isi surat tersebut. Setelah dibuka, ternyata hasilnya Ikal diterima di salah satu perguruan tinggi yang ia mimpikan, yaitu perguruan tinggi Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan hasil dari surat Ikal dan Arai, ternyata inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka selama ini. Ternyata Arai diterima di universitas yang sama. Namun hal ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Tapi disinilah perjuangan keras dari mimpi-mimpi mereka akhirnya dimulai dan siap untuk melahirkan anak-anak pemimpi selanjutnya. Sekian hasil resensi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.